Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di sini, Kecantikan Berkah. Sekarang kita tahu bahwa ada program spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Itu biasanya dokternya bergelarnya SPKKLP. Beliau dokter spesialis ini biasanya lebih mengarahkan pengobatannya itu ke arah pencegahan. Jadi dia fokus ke arah itu. Misalnya nih, kalau misalnya ada orang dengan gangguan penyakit batuk pilek, ya tentu kan akan lari ke dokter yang bagian faktor yang pengaruh dari hidungnya dia sampai ke tenggorokan dia, yaitu dokter spesialis THT. Nah, untuk masalah dokter layanan primer ini, kalau menyangkut dari jadi untuk masalah yang kita omongin tadi, yaitu pencegahan ini, yang THT tadi ya misalnya. Jadi si dokter SPKKLP ini tentunya akan berusaha nih orang jangan sampai dia sakit gitu loh, jangan sampai nih orang kena gangguan-gangguan yang disebabkan karena batuk pileknya dia. Jadi dokter ini akan mengontrol dari si individu pasien ini. Untuk misalnya pencegahan terhadap hidung dan tenggorok ini, ya tentunya dia lebih mengintensifkan itu masalah tentang pernapasan si pasien. Misalnya apa pencegahannya? Saat ini misalnya lagi wabah ke arah corona lah ya. Nah, untuk yang corona ini berarti jadi yang masalah corona ini untuk spesialis dokter layanan primer nanti itu menanganinya ke arah individu itu gimana caranya, dari pola makannya dia dijaga, apa aja yang bisa meningkatkan atau menurunkan imunitas dia. Itu biasanya dokter itu lebih ke arah itu dalam penanganan pasien yang dikelola olehnya. Makanya biasanya dokter SPKKLP ini dia lebih ke arah dokter keluarga. Jadi menyangkut dokter keluarga yang dia masalahnya tadi misalnya, oh ini orang ini dokter tuh tahu banget yang namanya individu ini punya riwayat alergi. Jadi dokter ini akan megang si pasien ini tidak boleh menyentuh apa yang menyebabkan dia pilek. Terus kalau misalnya dia udah dilakukan pencegahan dari mulai makanan, olah tubuh dia dikontrol banget. Biasanya nih si dokter layanan primer ini dia kontak pasiennya itu benar-benar privat ya. Privatnya itu dalam arti gini, dari mulai keluarganya sampai dia itu semuanya ditangani nama dokter tersebut. Istilahnya ya elitnya bener lah, dokter keluarga istilahnya seperti itu. Jadi penting banget kita bergabung itu di layanan dokter keluarga ya, salah satunya itu. Jadi lebih difokuskan lagi secara individu apa yang mesti dilakukan saat kejadian-kejadian misalnya wabah atau apa, itu dokternya itu lebih fokus kepada individu itu, dan dia yang mempunyai medical record. Nah, jadi si dokter itu kan megang tuh yang namanya medical record dari satu individu pasien tersebut. Nanti si dokter ini juga kerjaannya ya tentu dia akan mengontrol si pasien yang dalam penanganan diri dia, yang memang dokter itu memang digaji memang untuk itu gitu loh. Jadi dokter ini mulai dari gimana pergaulannya orang ini, gimana psikologi orang ini, gimana semua yang terjadi pada individu ini, pasiennya dia, itu semuanya tercatat. Biasanya dokter ini memang ya kayaknya berat banget menjadi manajerial seorang individu dari masalah kesehatannya dia. Jadi untuk masalah ini
yang namanya kita. Jadi begitu sebenarnya kinerja dari seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Memang ini masih sangat-sangat baru dan tamatannya masih sangat-sangat sedikit, makanya untuk lebih memberdayakannya ya diadakan memang pelatihan-pelatihan untuk dokter-dokter layanan primer dari para dokter umum tentunya. Tapi diharapkan ke depan ya tentunya kita punya istilahnya apa ya, memang khusus dia tuh beda sama dokter umum. Kalau dokter umum dia fokus ke arah emergensi ya, memang kalau dia mau sebagai dokter layanan primer yang tentunya dia sudah mendapat pelatihan khusus untuk tentang manajerial pencegahan penyakit terhadap suatu pasien, ya dia akan lebih diberikan kepercayaan, dia lebih diberikan kepercayaan itu tentunya untuk menangani satu kliennya dia. Jadi itu intinya ya, tentang tadi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Baik, untuk lanjutannya istilahnya nanti kan memang sih dokter yang lain pun bisa ditanyain, tapi intinya sebenarnya mereka nggak fokus untuk nanganin tentang manajerial diri pribadi pasien itu. Dia misalnya kamu datang ke dokter spesialis yang untuk menangani penyakitnya kamu misalnya, ya dia akan fokusnya ya ke arah penyakit kamu aja. Tapi kalau misalnya yang dokter spesialis kedokteran keluarga, manajerialnya begini, kamu ada gangguan ke arah jantung, kamu ada gangguan ke arah otak. Nah, menggabungkan kedua dokter spesialis ini ya itulah jatahnya dokter spesialis kedokteran layanan primer. Jadi nggak pasiennya sendiri yang akan mengulang cerita lagi ke dokter yang satu, nanti ngulang lagi cerita yang sama ke dokter yang satu lagi ya. Intinya si dokter ini yang tahu tentang pribadi pasien tersebut. Jadi nanti saat misalnya ini ada pasien mesti melakukan pengecekan ke arah otaknya dia, misalnya gangguan dari sarafnya dia. Nah, si dokter ini yang dokter layanan primer itu akan mengkonsulkan ke dokter bagian saraf, dan nanti beliau yang dokter spesialis kedokteran keluarga ini yang akan menginformasikan bahwa yang pasien ini punya riwayat imunitasnya seperti ini, pasien ini dengan gangguan kejiwaan yang model seperti ini, pasien ini adalah jadi intinya seperti itu ya. Jadi untuk lebih lanjutnya dia bukan kayak dokter medical check up, itu beda. Kalau medical check up kan saat itu aja, sedangkan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer dia memang punya rekap tersendiri terhadap pasien tersebut. Jadi kemana-mana pasien ini cukup meminta medical recordnya dia kepada dokter spesialis kedokteran layanan primer ini. Jadi kayak semacam otopsi ya. Kalau otopsi itu ke arah yang dokter spesialis forensiknya. Kalau yang ini nih kesimpulan dari segala macam perawatan dia selama ini, pengobatan dia selama ini dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, dan saat misalnya dia butuh medical record ini untuk masalah hukum dan segala macam, ya itu semuanya ada di dalam medical record yang dokter spesialis medical recordnya yang ada di dokter spesialis kedokteran layanan primer ini. Demikian. Jadi kita mengenal dokter pencegahan ini yaitu lewat medical record yang dia miliki, sehingga pasien kita atau orang yang membutuhkan medical recordnya individu ini atau penegak hukum dan segala macamnya, atau dokter spesialis yang saat itu dia butuh emergensi, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin di situ kenapa nantinya kalau kita memiliki medical record tersebut, dari segi keadaan kesehatan pasien individu ini untuk ke arah berikutnya, misalnya kecantikan dan segala macamnya,
itu bisa cepat-cepat ditangani. Sehingga kalau bisa nih pasien individu ini ya kalau bisa anti agingnya dia itu lebih bisa di manajerial. Jadi ini dari pola kesehatannya ya. Jadi ceklah jadi apa yang mesti cocok untuk olahraga dari pasien ini, itu akan mendukung banget ke arah kecantikan dia ke depannya. Salah satunya kecantikan itu kan mempengaruhinya dari anti agingnya dia. Kalau misalnya dia lebih cepat penuaan dini padahal usianya nggak sesuai, mukanya dia tampak lebih tua, ya berarti terganggu istilahnya kesehatannya dia. Nah dari situlah kita mulai mengaturi cara pola makan dia, cara manajemen stresnya dia, gimana dia mengelola suatu stres saat dia bekerja, gimana mengelola emosinya dia. Jadi di situ semuanya terekap. Demikianlah, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.